Banyak teman-teman kita juga yang luar biasa, punya iman menjalankannya dan begitu setia. Tapi ada banyak juga yang melupakan itu dan tidak membiasakannya. Dan sekarang yang ada padanya akan diambil, seperti berjudi tadi. Tetapi kalau yang sudah ada akan ditambah terus-menerus yang sudah punya. Tetapi yang sudah tidak punya akan diambil dan habis sama sekali. Kita juga kadang-kadang puji dan hormati orang-orang Islam, beriman, lalu dia melakukan dengan berat sekali, kadang-kadang sholat 5 waktu, kadang-kadang melakukan puasa, kadang-kadang melakukan macam-macam dan berat. Tapi mereka melakukan, membiasakan untuk itu. Kita sebenarnya nggak terlalu berat, tapi kadang-kadang yang nggak terlalu berat ini juga terlalu diremehkan dan akhirnya kita meninggalkan dan akhirnya melupakan dan tidak membiasakan dan tidak menghidupi keimanan pada Kristus, akhirnya hilang sama sekali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Para suster, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Puji Tuhan, hari ini kita diperbolehkan kembali untuk misa offline, terutama di Kabupaten Banyumas. PPKM-nya sudah di level 3. Semoga semakin hari, semakin juga diberi sesuatu kesempatan oleh Tuhan terus-menerus untuk kita bisa mewartakan kabar gembira dan tentunya juga bisa melayani sesama demi kemuliaan-Nya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau gambling atau yang disebut dengan berjudi di dunia ini tidak pernah akan membahagiakan dan bahkan terbalik akan menghancurkan. Jadi saya percaya sekali tidak ada orang-orang yang berjudi itu bahagia dan menjadi kaya. Bahkan sebaliknya akan direnggut semua yang ada padanya. Jadi kalau ada cerita legenda yang di Makau itu ada raja yang akhirnya menang, akhirnya dikasihkan suatu tempat dan kaya di sana dan sebagainya. Sekali lagi itu legenda. Sesudahnya pun hancur. Jadi tidak ada yang namanya kalau di dunia ini berjudi itu dari berapa ratus juta hanya ada satu celah yang didapat. Jadi sulit sekali. Tapi tidak pernah harus sebetulnya berjudi dengan Tuhan, berjudi dengan iman, berjudi dengan keyakinan. Ini sangat aneh sekali, apalagi berbicara soal ada dan tiada Tuhan, ada dan tiada surga. Ini aneh. Kalau kita sekali lagi memilih dan sungguh-sungguh percaya akan Tuhan dan juga adanya surga, maka terus terang saja kita berbuat baik, lalu kita mengarah kepada kehidupannya, seandainya tidak ada pun tidak rugi. Jadi itu suatu pilihan yang paling bagus sekali. Dan kalau pilihan untuk memilih Tuhan, ada 1 juta tempat, ada ribuan juta tempat, sedangkan kita mungkin yang masuk hanya 100. Jadi longgar. Dan tawaran Tuhan luar biasa sekali. Jadi jangan coba-coba berjudi dengan Tuhan, hitung-hitungan dengan Tuhan. Apalagi masalah iman. Jadi kalau seandainya nanti tidak ada surga dan Tuhan, Allah, kita sudah beruntung kok, sudah enak. Yang namanya juga hidup dengan beriman itu pasti baik satu dengan yang lain. Tapi sebaliknya kalau kita tidak percaya dan nanti ternyata ada, sudah kita mati, kita terlambat dan kita nggak dapatkan apa-apa. Jadi gambling, berjudilah sebenarnya dengan baik dan sungguh-sungguh, ini jelas. Lalu judi dengan Tuhan atau yang disebut juga dengan keyakinan, ini masalah hidup dan mati loh. Ini masalah surga dan neraka, masalah selamat dan bahagia.
Jadi bukan yang sesaat, sebentar, atau ini berkepanjangan. Maka kita tidak mau harusnya bodoh dan juga berpikir tentang yang simpel-simpel dan singkat-singkat saja, yang sesaat ini saja. Maka ini pemikiran gambling atau yang disebut dengan berjudi yang sebetulnya dengan jelas ditawarkan. Lalu tawaran judi dengan Tuhan itu gratis, cuma-cuma, rahmat dari Tuhan, nothing tulus, nggak ada yang dirugikan kok, nggak ada yang disusahkan kok, hanya tinggal mempercayai dan kita mendapatkan itu. Maka jangan sembrono, jangan main-main dengan kehidupan ini. Pilih dan kita mampu untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Yosua di sini juga mengatakan tentang pilihlah. Lalu dia menantang. Kamu boleh mau memilih siapa saja dan sebagainya, iman dan kepercayaan dan harapan dan cinta. Maka di mana orang sudah memilih iman, di mana orang sudah memilih Tuhan, di mana orang sudah memilih suatu kebaikan yang disebut dengan percaya, maka dia ada harapan. Jadi saya pernah ulang, harapan itu adalah kebahagiaan itu sendiri. Kalau orang yang sudah nggak punya harapan, nggak punya sesuatu kebahagiaan, nggak punya cita-cita, nggak punya sesuatu hal yang cerah, jadi belum didapat saja baru berharap, ini sudah bahagia. Maka itu dalam Tuhan. Nanti kalau sudah berbahagia dalam Tuhan akan mendapatkan kasih, percaya, harapan dan cinta. Maka kalau kita juga menjalankan harapan itu terus-menerus, lama-kelamaan kita memiliki cinta, lama-kelamaan kita merasakan dicintai dan seterusnya. Maka perlu sebenarnya saat ini juga kita sudah memilih, yuk jalankan, biasakan dengan apa? Mulailah berkomunikasi dengan Tuhan, beribadah, datang ke gereja, punya intensi-intensi tertentu, berdoa, dan sungguh juga ekaristi. Lalu selanjutnya kita bisa melayani sesama. Iman tanpa perbuatan mati, berarti sekarang kita realisasikan. Dan itu nyaman kok, enak kok, nggak susah. Kita hanya mikir diri sendiri. Nanti lama-kelamaan dapat cinta, kita bersyukur. Kalau kita jalankan dan kita sudah memilih dan dapat itu. Maka dalam Injil dikatakan, takutlah kepada Allah, atau yang disebut juga dengan kepada Kristus di sini dengan tegas. Bahkan hampir disesuaikan, hampir dianalogikan dengan sebetulnya hubungan keluarga antara suami istri. Jadi kalau jadi orang istri itu tunduk dan taat dan layalinlah, karena suami adalah kepala keluarga. Seperti itu. Kalau kita sekali lagi juga tidak bisa taat dan setia kepada suami yang kita cintai, yang kita dekat, itu aneh sekali. Maka istri di situ tunduk dan taat dan layanilah sebetulnya suaminya. Jadi kepada Tuhan juga sama. Tadi digambarkan seperti kamu taat dan setia kepada Tuhan. Jadi istrinya Cak Lontong itu benar-benar membantu bonus karena dia pintar cari uang. Ditaruh di mana aja ketemu, ditaruh di kaos kaki, ditaruh di dompet dan semuanya ketemu. Jadi istrinya pintar cari uang. Dan juga istrinya itu bukan hanya pintar cari uang, tetapi juga tidak pernah minta uang. Luar biasa. Tapi dia ngambil sendiri di dompet. Demikian dengan suami kepada istrinya. Kasihilah istrimu, setialah kepada istrimu. Kalau kasih dan punya dan setia, berarti dia memberi. Jadi suami-suami ini harusnya memberi, jangan pelit. Memberi itu tidak harus dengan uang dan harta benda, kembali lagi perhatian, tenaga, waktu, dan segala-galanya. Berikanlah kepada, ini luar biasa hubungan yang dirajut dari awal, pertama komunikasi dengan baik, lalu kelamaan dijalani, direalisasikan dengan baik, dibiasakan, ini menjadi luar biasa. Akhirnya mendapatkan kasih, akhirnya mendapatkan suatu cinta. Berikan semua.
Maka Cak Lontong juga sangat mencintai istrinya. Pergi kemana-mana, ke mall dan sebagainya, digandeng terus. Supaya apa? Kalau dilepas dia belanja macam-macam. Untung saya nggak punya istri, jadi saya tidak perlu menggandeng dan tidak membiayai sesuatu. Dalam Injil juga dilihat betul-betul yang namanya Petrus, karena terbiasa, tetapi ada juga yang tidak terbiasa. Padahal sudah ditawarkan. Mungkin ini yang disebut dengan Yudas. Kalau Petrus karena rutinnya, sekali lagi kita sudah memilih dan kita sudah betul-betul dekat dengan Kristus, membiasakan dan menghidupinya. Dengan apa? Tadi komunikasi, pelayanan, atau juga merealisasikan iman kita dengan suatu perbuatan-perbuatan. Maka kalau enggak mati, maka kalau enggak juga akan hilang dan seterusnya. Ada banyak orang sekarang yang tadinya mengenal, bahkan dibaptis, sekarang karena tidak membiasakan, tidak berkomunikasi, tidak juga melakukan suatu pelayanan-pelayanan, berbuat baik, dia tidak mendapatkan kasih, dia tidak mendapatkan rasa dikasihi, maka meninggalkan karena tidak membiasakan. Sedangkan di sini Petrus luar biasa, rutin membiasakan dan menghidupi, akhirnya dia sangat dekat dan mendapatkan Roh Kudus dari Allah. Saudara-saudara terkasih, pemberian Tuhan gratis loh. Gratis. Cuma-cuma. Kenapa kita harus sebaliknya? Hanya menolak. Tidak sama dengan Petrus dan para muridnya yang terbiasa dan menghidupinya. Dan yang berharga dari semua kehidupan kita sebenarnya iman. Tiada yang lain. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya juga berlalu. Dunia ini juga hanya sekali lagi lewat. Maka tujuan apapun yang mau kita kejar, nanti kembali-kembalinya kepada Tuhan. Mau tidak mau kepada Tuhan, ada kematian. Dan kita punya harapan akan bangkit, berbahagia bersama dengannya. Kita sudah bahagia duluan, lalu juga kita akan merasakan kasih itu dari semenjak di dunia ini. Syukur-syukur kita terus sampaikan mendapatkan kasih yang bahagia di surga itu. Banyak contoh sebenarnya sudah dilakukan di gereja Katolik. Banyak teman-teman kita juga yang luar biasa, punya iman menjalankannya dan begitu setia. Tapi ada banyak juga yang melupakan itu dan tidak membiasakannya. Dan sekarang yang ada padanya akan diambil, seperti berjudi tadi. Tetapi kalau yang sudah ada akan ditambah terus-menerus yang sudah punya. Tetapi yang sudah tidak punya akan diambil dan habis sama sekali. Kita juga kadang-kadang puji dan hormati orang-orang Islam. Beriman, lalu dia melakukan dengan berat sekali. Kadang-kadang sholat 5 waktu, kadang-kadang melakukan puasa, kadang-kadang melakukan macam-macam dan berat. Tapi mereka melakukan, membiasakan untuk itu. Kita sebenarnya nggak terlalu berat, tapi kadang-kadang yang nggak terlalu berat ini juga terlalu diremehkan dan akhirnya kita meninggalkan dan akhirnya melupakan dan tidak membiasakan dan tidak menghidupi keimanan pada Kristus, akhirnya hilang sama sekali. Mari ya saudara-saudara terkasih, kita semua yang sudah memilih, jangan setengah-setengah. Ini masalah mati hidup, ini masalah surga dan neraka, ini masalah kebahagiaan dan keselamatan. Jangan sembrono, jangan main-main. Maka lakukan, buat sesuatu, dan hidupilah kehidupan beriman dengan kasih bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.